Di sini kan berprinsip memanusiakan manusia. Kami terjebak di jalan yang penuh lumpur, dipepet sawah kiri kanan, tidak ada rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar para jawara. Kok hostnya saya ya? Hostnya ganti-ganti mulu. Gimana acara ini mau terkenal loh? Ganti-ganti mulu hostnya, siap episode beda-beda. Gimana acara ini mau berjalan dengan baik? Host yang sebelumnya kemana saya tidak tahu. Sudah pergi. Saya kali ini temannya teman saya. Nanti aja kenalannya. Jangan ngomong dulu kamu ya, Mas. Oke, siap. Oh, jangan ngomong dulu. Ini udah ngomong. Ya, saya dibilang jangan ngomong dulu, tar dulu. Kita sekarang bersama dua orang narasumber yang cukup hebat kayaknya ini. Kita hari ini mau bahas tentang PK. Tapi bukan yang itu ya. Bukan penjahat nih gitu. Nah, ini PK beneran kan beneran. Iya. Beneran. PK itu adalah pembimbing kemasyarakatan, benar nggak? Betul. Betul. Bersama dengan Bapak siapa? Ali Asari. Dengan Bapak siapa tuh lagi? Baskoro. Bapak Baskoro dan Pak Ali. Oke. Nah, Masnya saya lupa loh. Mas siapa ya? Saya Rahul. Bukan ya, Krishna. Oh, Mas Krisna ya. Saya kira Ajay Singh. Dari Pindavan ya. Ini mau ngomong Mas ini loh, Mas. Ntar saya dipanggil orang imigrasi itu lah ya, jangan. Mas, sudah lama ngilang loh Mas. Iya, kemarin balik kampung. Balik kampung? Balik kampung. India. Enggak, Kemana Mas? ke Anyer. Oh, Dekat. Ada, kan lautannya sama. Bisa. Mas temennya mana Mas ngomongnya Mas? Yang biasa di sini loh Mas. Yang biasa di sini. Lagi cuti kayaknya. Lagi cuti. Nyari jodoh kayaknya. Oh, nyari jodoh ya bisa jadi. Jadi bagi teman-teman yang masih single kan bisa datang ke sini. Ya, teman saya di sini ya biasa di sini. Iya, lagi mencari. Yang kalau di bawah tuh di editor namanya ada Awan. Iya. Tapi kayaknya sekarang juga ada. Siapa, Hanya Mas? saja di luar, Di mana Mas? di langit. Oh di langit ya? Iya. Mas ngelawak ya Mas ya? Enggak. Saya pikir sama dia loh Mas. Aduh, kebanyakan ngobrol gimmick-gimmick kayak yang ini nih. Kasihan dulu dong. Oke. Iya. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Mas sehat? Sehat alhamdulillah. Mas, udah saya tanya lagi Mas. Mukanya sudah meyakinkan untuk sehat. Nah, Mas, kita di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang ini ya PK dulu ya. Apa sih itu pembimbing kemasyarakatan? Nah, mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu apa itu sih PK sih Mas. Kalau PK itu sebenarnya apa sih? Tugas dan fungsi untuk PK itu apa sebenarnya? Oke, merujuk sebelum kita mencoba menjelaskan, kami ini pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Serang. Iya. Dan kebetulan saya adalah ketua IPKMIL Banten, di mana Tadi saya potong dulu ya, nih. boleh. IPKMIL itu apa tuh nih? Nah, boleh. Boleh sekalian promosi ya, boleh ya. Jadi IPKMIL itu apa tuh? PK itu adalah pembimbing kemasyarakatan, Iya. di mana PK itu adalah profesi. Dan profesi itu memiliki organisasi. Dan organisasi yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan adalah IPKMINDO, dengan arti Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Dan kebetulan untuk wilayah Banten saya adalah ketua yang untuk wilayah Banten gitu. Nah, masuk ke yang tadi ditanyakan ya, terkait dengan PK. Lalu ketua dipilih gak tuh Mas? Pilih. Voting Melalui musyawarah wilayah. yang milih siapa? Anggota IPKMINDO atau pegawai atau PK yang berada di wilayah Banten, yakni Bapak Serang, Bapas, Tangerang, dan juga Bapas Ciangir. Berarti kalau di luar itu nggak bisa? Temen saya mau daftar Mas. Nggak bisa Mas. Kalau boleh tahu anggotanya ada berapa sih? Ada saat ini ada 75 orang. 75 orang. Iya. Sebanten tuh ya. Sebanten. 75 orang. Betul. Oke. Banyak juga ya? Banyak ya. Tapi Tapi masih apa Mas? Mas kalau Mas komunitasnya apa? saya komunitas IKM. IKM apa tuh Mas? Jangan ditanya, saya belum mikirin pertanyaannya. Kira ada komunitas orang India gitu loh Mas di pegawai umum. Balik lagi. Ini
ada intervensi kebanyakan. Itu lanjut lagi Mas. Iya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di situ disebutkan di pasal 1 bahwa pembimbing ke masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan juga pendampingan baik di dalam maupun di luar persidangan. Itu secara definisi. Panjang. Berarti salah satu penegak hukum berarti sama ya? Iya. Sama kayak kepolisian, kejaksaan ataupun ini ya hakim gitu ya? Betul. Lumayan. Karena dalam keseharian kami di lapangan, interaksi PK itu dengan pihak kepolisian, penyidik, dengan para jaksa, dengan para hakim, terus juga ada teman-teman dari lapas atau juga rutan. Nah, di momen persidangan itu, PK menyampaikan hasil penelitian ke masyarakat yang telah kami buat. Dan itu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam atau sebelum menjatuhkan vonis kepada si anak tersebut. Anak ya? Apa gimana? Pada anak. Anak. Khusus anak jadi ya? Iya. Untuk dewasa enggak? Ini kita berbicara pada terkait dengan anak. Terkait dengan dewasa itu lebih pada untuk saat ini ya, pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Seperti? Untuk saat ini yang diantaranya adalah pemberian hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Nah, jadi, itu prosesnya gimana tuh untuk masyarakat, untuk narapidana mendapatkan hak kayak gitu tuh? Untuk bisa narapidana yang dalam hal dia memenuhi ketentuan yang berlaku, itu bisa diusulkan mengikuti pembebasan bersyarat yang syaratnya diantaranya dia berkelakuan baik, kemudian mengikuti pembinaan, dan ada penurunan tingkat risiko. Itu dijelaskan di Undang-Undang Terbaru Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Nah, itu cara nilainya bagaimana tuh? Kita dapat narapidana itu sudah memenuhi syarat-syarat itu, kita bagaimana cara nilainya? Itu kan kayak penurunan resiko. Mungkin kalau tadi ada kalau penurunan resiko kan kayaknya bukan sesuatu yang dinilai ada angkanya gitu loh. Itu kan hasil cara pandang bagi seorang yang tugasnya PK ya untuk menilai seperti itu. Terus apa lagi? Yang tadi apalagi syaratnya tadi? Mengikuti pembinaan, pembinaan berkelakuan baik, dan terakhir ada penurunan resiko. Nah, itu cara nilainya gimana tuh, Mas? Kami mempunyai alat yang namanya asesmen. Di mana asesmen ini terdiri dari asesmen untuk ISPN, asesmen RRI, kemudian asesmen kriminogenik. Nah, itu sebagai alat untuk menilai seberapa berpotensinya dia dalam hal pengulangan tindak pidana, ataupun digunakan untuk menempatkan narapidana nih dalam skala seperti apa, dalam level seperti apa, apakah levelnya minimum, medium, ataukah maksimum, seperti itu. Karena itu asesmennya tadi apa tuh? RRI. Itu apa tuh? Asesmen apa tuh? Kayak apa tuh? Boleh dijelaskan. Radio Republik Indonesia. Asesmen ini bersama radio apa gimana tuh? Jenis-jenis asesmennya Pak bisa jelasin dulu gak tuh? Mungkin masyarakat belum pernah tahu nih. Iya, Pak pasti. Takutnya ini napi, nah makanya itu kan kayak kasus yang tahun 2002 waktu itu udah di Banten nih kejadian nih. Tiba-tiba keluar undang-undang pemasyarakatan, nggak lama dari itu banyak napi koruptor yang bebas. Masyarakat langsung langsung ini kan langsung langsung panas lah gitu lah, pengen cari informasi. Kok bisa gitu? Kenapa bisa bebas gitu? Maksudnya kan padahal jaksa itu waktu itu pidananya masih ada beberapa lah gitu lah. Nah, itu melalui proses asesmen. Nah, maksudnya itu penjelasan gimana sih Mas asesmennya itu? Bisa kayak jelasin gitu. Kayak RRI itu kayak gimana maksudnya? Oh iya, RRI itu kepanjangan dari Resiko Residivisme Indonesia. Jadi itu sebuah alat asesmen untuk menilai tingkat resiko dari pengulangan tindak pidana seseorang. Ya, di situ kita melakukan pengukuran terkait dengan riwayat tindak pidana sebelumnya, terus juga riwayat keluarganya situ seperti apa, kemudian riwayat pernah tidak ada anggota keluarga yang juga menjalani hukuman di dalam, atau juga mungkin terkait dengan riwayat dia penggunaan narkotika,
penggunaan alkohol dan lain sebagainya. Jikalau hasil daripada penilaian itu menunjukkan nilai 1 sampai 6 itu masuk pada kategori rendah, dan selanjutnya masuk kategori sedang, dan selanjutnya masuk pada kategori tinggi atau maksimum seperti itu. Itu metodenya apa tuh, Mas? Wawancara. Penilaian yang dilakukan tidak hanya wawancara, bisa studi dokumen. Berarti berkas ya? Berkas ya. Bisa wawancara, dan terakhir observasi. Observasi itu maksudnya melihat kehidupan dia di dalam lapas atau observasi keluarganya yang ada di luar? Ke salah satu misalkan ke wali pemasyarakatan, atau ke teman kamar daripada si napi tersebut. Observasinya begitu ya? Iya. Wawancara berarti face to face dengan langsung narapidananya itu? Iya. Sebelum asesmen ada yang namanya surat pernyataan persetujuan. Bersedia tidak Anda di asesmen sama kami. Gitu. Setelah bersedia, kami lakukan asesmen. Kita menggunakan teknik, berbagai teknik ya. Ada yang pertanyaan tertutup, ada yang pertanyaan terbuka, ada yang dibawa secara santai ngejokes gitu kan, ada yang serius atau dan sebagainya. Itu PK punya strategi masing-masing. Itu wawancara narapidana itu kan menjadi salah satu mungkin ya ada ketakutan sendiri gak sih, maksudnya gini loh. Oke, berarti semua kan Mas ya, semua pidana itu termasuk korupsi, pidana teroris, pidana pembunuhan, narkoba didampingin oleh PK? Semua ya. Semua. Berarti kalau wawancara kayak pembunuh ya, ibaratnya kita bicara kasus pembunuhan ya gimana ya? Saat lagi wawancara, apakah berdua doang gitu di dalam ruangan atau emang ada orang lain gitu maksudnya? Ada berdua doang apa gimana tuh kalau wawancara kayak pembunuh gitu maksudnya? Berdua apa rame-rame gitu metode yang digunakan itu? Mungkin terkesannya itu serem ya. Iya, maksudnya kan kayak wawancara terkesannya nggak semua orang tuh berani langsung face to face dengan narapidana yang maksudnya kasusnya pembunuhan. Karena kita tahu rata-rata pembunuh itu rata-rata sekali membunuh mungkin ada kesempatan lagi untuk melakukan kejahatan itu, kejahatan berulang kan, banyak artikel-artikel yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana tuh kalau pas lagi ngadepin wawancara pembunuh seperti itu? Mungkin khawatirnya dibunuh kali pas kita wawancara. Ya makanya itu khawatirnya kan di situ kan ya. Khawatirnya kan Betul. Izin menambahkan kali. Boleh. Jadi pada dasarnya mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Kemindo Banten dalam hal wawancara, selain tadi kita juga kan mempelajari dokumen yang bersangkutan, yang paling penting adalah observasi itu. Jadi biasanya kita melakukan pengecekan data terlebih dahulu, kita juga biasanya profiling terlebih dahulu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita juga main langsung datang temu ya. Makanya kira kita tiba-tiba ini orang nih mau kita wawancara nih. Nah, tiba-tiba pas lagi oke kita wawancara, kita kan nggak tahu dia bawa apa. Walaupun di dalam itu kita steril, kadang-kadang kan paku juga bisa jadi bahan untuk dia untuk melakukan tindak kejahatan masalahnya. Termasuk kita juga biasanya komunikasi dengan wali atau petugas pembinaan. Jadi misalnya nih agak tanda kutip tindak pidananya agak serem banget. Nah, biasanya kita sharing dulu. Setelah sharing, karena kan kita melihat bagaimana kejiwaan yang bersangkutan. Kalau secara kejiwaan yang bersangkutan tenang, ya barulah nanti kita bisa memulai untuk wawancara itu tadi. Dan biasanya kita juga dalam hal wawancara kita tidak menggunakan penghakiman terhadap yang bersangkutan. Jadi ketika misalnya yang bersangkutan kasus pembunuhan kah, pemerkosaan, enggak kita langsung bilang, kamu pembunuh, kamu masuk neraka. Dibunuh bener. Dibunuh kita yang ada kan? Itu mah bukan itu lagi langsung disapa semua. Biasanya kita menggunakan pendekatan. Jadi kita metode wawancara, setiap PK mempunyai karakteristik yang masing-masing, namun niatnya sama. Jadi kayak misalnya kita nanya gimana kabar, sehat, terus saya yakin Mas orang baik, ya kan? Saya yakin keluarga sayang sama Mas. Jadi banyak cara lah, banyak cara itu. Kurang lebihnya seperti itu gambaran umum. Mau nanya nih, kalau wawancara itu kan berarti kita ya menginterogasi ya, betul ya. Kadang kan orang kalau diwawancara itu kan punya gimmick atau ekspresi bisa menipu ya. Itu ada trik-trik atau punya ilmu, wajib punya sedikit ilmu psikolog atau bagaimana si tim wawancara? Siap. Saya akan menjawab. Jadi secara garis besar dalam hal setiap kita wawancara tadi
kita tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan kita juga tidak menerapkan interogasi tadi ya. Oh, enggak interogasi. Iya. Walau satu sisi kita juga melihat yang bersangkutan kan kita lihat nih tindak pidananya apa. Terus kita senantiasa ditekankan juga di kantor bahwa senantiasa menjaga integritas karena memang nggak dipungkiri kayak misalnya kayak kasus narkoba ya misalnya yang bersangkutan berdalih untuk kehidupan dirinya, ininya, itunya, nanti ujung-ujungnya nitip ini, nitip itulah banyak yang terjadi, ya kan? Atau mungkin dengan kasus penipuan, ya kan? Ya, tetap prinsip kehati-hatian itu kita gunakan. Termasuk ya kayak kasus teroris, ya kan? Kita juga kehati-hatian. Itu teroris yang menurut saya tuh agak ya bagaimana melakukan wawancara dengan teroris karena ideologi mereka kan berbeda dengan kita. Iya. Nah, itu bagaimana melakukan pendekatan dengan mereka. Kadang-kadang mereka saja katanya infonya untuk di dalam lapas saja mereka tidak mau dekat dengan yang lain, apalagi dengan ke petugas. Bagaimana melakukannya dengan napi-napi teroris seperti itu? Strategi yang kami lakukan agar data itu bisa terhimpun ya secara komprehensif, kita tidak fokus pada data bersumber dari orangnya. Ya. Kita terlebih dahulu lakukan studi dokumen. Nah di sini PK punya mitra kerjasama dengan Densus, dengan BNPT. Bahkan saat kita melakukan penelitian kemasyarakatan di lapangan, misalkan kunjungan, itu dari teman-teman dari Densus ikut ngawal dari belakang, dari kejauhan, untuk memastikan keselamatan PK seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita dihadapkan pada klien itu napi teroris, pastinya kita harus berusaha untuk tenang, untuk tidak menjustifikasi atau tidak memvonis, terus juga untuk melakukan pembawaan wawancara dengan hangat, menanyakan kabar, terus juga langsung tidak ujuk-ujuk masuk kepada permasalahan dia. Terus juga kalau bisa kita membawa kehidupan ini terkait dengan keluarga dia. Pastinya dia itu punya keinginan bertemu dengan keluarga, ingin bertanya istri saya, anak saya di rumah seperti apa. Dengan dia dapat kabar yang baik, itu akan emosi dia juga akan terjaga. Nah mungkin kalau misalkan pertemuan pertama itu agak kesulitan, jangan putus asa, kita jadwalkan untuk melakukan pertemuan ulang. Atau kalau bisa kita juga temuin tuh pamong. Saya kadang gitu ke lapas mau datangin pamong Praja atau pamong apa nih? Bukan. Pamong ini kali. Pamong apa nih? Pamong apa nih? Pamong Praja atau pamong apa nih, Mas? Pamong wali napite. Wali. Kita datangin karena kan yang interaksi keseharian di lapas kita tetap pamong kan. Kita bertanya model napite ini seperti apa? Apakah dia agresif? Terus apakah dia kooperatif? Terus ideologinya seperti apa, afiliasi. Jadi kita udah punya data sebelumnya terkait dengan karakteristik si napi tersebut. Nah, ketika kita punya data, kita akan bisa melakukan intervensi nih yang tepat seperti apa nih? Apakah yang humanis atau yang seperti apa gitu loh. Sehingga data yang ingin kita capai, kita peroleh dapat gitu. Nah, pernah gak wawancara teroris tapi diajak malah jadi teroris? Diajak? Untuk jadi teroris. Oh, jadi dia. Mungkin asesmen balik gitu malah. Bisa jadi, misalkan si PKI. Kalau masih berdua pernah? Pernah gak? Kalau saya kebetulan pernah diajak senior, saya itu masih belajar. Saya masuk ke keluarganya. Jadi malah keluarganya yang tanda kutip ceramahin saya dan senior saya itu gitu. Iya, kita dibilang Bapak lepaskan semua seragam Bapak, ya kan, dunia ini cuma sementara. Tuh kan, pernah. Namun tadi artinya kita juga tidak lantas langsung kesinggung, enggak. Karena sebagaimana undang-undang mengamanahkan, peran kita salah satunya dalam melakukan pembimbingan. Ya kan, artinya pembimbingan di sini bagaimana kita alhamdulillah saat itu napi yang bersangkutannya itu sudah istilahnya NKRI lah. Oh, udah ikrar. Iya, cuman keluarganya belum kita pernah menemukan itu. Iya, jadi napinya malah sudah NKRI, sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam, malah keluarganya yang memutuskan ya semua ini takdir Tuhan yang menentukan, kurang lebih seperti itulah. Nah, biasanya ketika ada hal-hal seperti itu, ya tadi
yang Pak Ali sampaikan bahwa tetap kita menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya, artinya ya kita kan tahu bahwa NKRI harga mati loh. Iya. Namun kita juga tidak bisa masuk debat kusir di situ. Ya kan? Yang ada malah nggak selesai ya. Itu biasanya kita menggunakan beberapa metode lah. Kayak misalnya yang bersangkutan jualan, entah jualan madu, misal ya. Atau jualan apa, minyak atau apa, nah biasanya kita sambil beli. Jadi kita pendekatannya begitu, sambil beli terus atau kadang kita biasanya sambil bawa makan untuk anaknya. Jadi kita pakai pendekatannya seperti itulah diantaranya. Itu kalau napi teroris kayak banyak agak benar-benar hati-hati sekali ya. Betul. Dan metodenya benar-benar khusus banget. Iya. Karena ya mereka ideologinya sih kuat sih masalahnya, ternyata nggak semua napi itu udah mau NKRI, bahkan ada beberapa yang udah NKRI saat mereka sudah lepas kembali balik lagi ke anggotanya itu. Karena itu ya bisa jadi keluarganya yang belum itu. Tadi kan keluarganya. Iya. Lagi dengan orang yang ideologinya sama sebelumnya. Mas jangan ikut ya Mas ya. Saya tenang, saya cinta Indonesia. Mas Indonesia emang Mas? Indonesia. Oh, asli. KTP-nya belum siap. Gak usah. Udah pernah ya. Gak usah dilakuin lagi. Cukup sekali. Ya, jadi memang pembimbingan terhadap narapidana ataupun klien ya, ini memang harus dilakukan banyak arah sih Bang. Iya. Jadi nggak cuma terhadap napi itu sendiri, kita juga butuh dorongan dari keluarga. Ya. Jadi kita juga butuh dorongan dari lingkungan sekitar. Karena saya Pak Ali ini kan bukan nabi juga kan gitu. Yang kita sakti ya gitu. Kan kadang-kadang kalau keluarganya resisten tuh gimana tuh? Ada gak pernah nemuin keluarganya resisten, maksudnya enggak lah, udah anak itu itu bukan keluarga saya lagi, itu mah udah buang aja gitu, gimana tuh? Pernah gak? Maksudnya udah nggak mau dianggap lagi gitu tuh, napi udah dibuang gitu maksudnya, keluarga udah nggak mau nganggap ya, maksudnya udah nggak mau, udah pernah masuk penjara, udahlah itu udah bukan keluarga saya lagi, udah dilepas tangannya, udah bapak terserah mau diapain lah gitu. Kalau ada model kayak gitu kayak gimana tuh Mas? Kita pernah menemukan juga yang seperti itu. Iya, pernah. Yang udah maksudnya keluarganya udah nggak mau nganggap dia lagi. Iya, keluarganya nolak lah ya. Istilahnya kalau istilahnya mah keluarga menolak sebagai penjamin atau keluarga menolak untuk diwawancara. Iya. Pernah kita menemukan hal itu. Nah, biasanya yang kita lakukan yang tadi yang Pak Ali sampaikan, bahwa kita tidak melakukan pemaksaannya, gitu. Baik dalam proses melakukan wawancara ataupun dalam proses tindak lanjutnya, kita tidak pernah menggunakan prinsip maksa. Jadi kayak misalnya keluarganya nolak, terus kita datengin, terus ibu harus gini, nggak bisa gitu, enggak. Tapi proses asesmen tetap berjalan. Asesmen tetap berjalan. Tetap bisa, maksudnya tetap si napi ini tetap bisa mendapatkan hak PB, CB dan lain-lainnya. Nah, paling untuk proses pendapat PB, CB ataupun misalnya hal lain. Nah itu nanti biasanya kita sampaikan di sidang TPP. Oh, sidang TPP bawa. Iya, jadi sidang TPP ini juga kan ada sidang TPP di dalam Bapas, ada juga sidang TPP di rutan Lapas. Nah biasanya ketika kita menghadapi beberapa permasalahan kita sampaikan di situ. Sidang TPP apa? Sidang TPP, siap. Sidang TPP itu sidang tim pengamat pemasyarakatan. Itu untuk menentukan? Untuk menentukan hasil rekomendasi, proses pelaporan hasil pendampingan, pembimbingan, jadi seperti itu. Terus siapa aja yang terlibat tuh? Sidang TPP ketik di Bapas, kalau di Bapas itu melibatkan kita seluruh PK, jadi kita musyawarah PK bareng-bareng. Berarti bukan hanya yang bertugas aja ya? Iya, jadi di momentum itu kita saling sharing. Pernah nggak menghadapi klien seperti ini, bagaimana solusinya, jadi kita saling nguatin di situ. Sampai di titik putusan yang ditentukan adalah putusan kita bersama. Berarti kalau misalkan keluarga resisten juga mesti bisa, berarti napi ini tetap mesti bisa dong berarti ya? Masih memungkinkan bisa. Karena banyak parameter lain. Iya, kayak misalnya begini, ketika keluarga resisten, biasanya kan begini, yang resisten itu siapanya? Apakah keluarga menyeluruh atau kan keluarga tertentu saja? Kalau keluarga inti? Kalau misalnya keluarga inti kayak misalnya ibu sama ibu ayah anak atau misalkan yang emang sedarah langsung turunan gitu. Nanti kan kita lihat bagaimana hasil asesmen itu tadi. Ya kan, bagaimana lihat asesmen itu tadi. Biasanya kan kita juga di sini bekerja sama dengan yayasan. Bagaimana juga hasil pembinaan dari wali tadi. Jadi nggak serta-merta ketika ada satu
hal tadi, ada satu konflik lah ya, konflik of interest lah ya. Terus kita langsung memutuskan biasanya enggak. Jadi di TPP juga kita pembahasan banyak hal ya. Jadi karena bagaimanapun prinsip kita di sini kan berprinsip memanusiakan manusia, gitu loh. Artinya kita bagaimana menganggap para binaan-binaan ini sebagai ya family kita gitu, sebagai keluarga kita lah. Sehingga ketika menghadapi permasalahan-permasalahan itu tadi, biasanya kita bertahap. Bertahap ini kalau misalnya keluarga intinya nolak tadi, tapi yang bersangkutannya ternyata misalnya di lapas rutannya aktif, udah baik lah gitulah, udah baik, gini. Tapi nah ini kan kita komunikasi nggak cuma sama keluarga. Selain tadi yang saya sampaikan dengan keluarga yang lainnya, kita juga komunikasi biasanya dengan tetangga, dengan RT, dengan tokoh setempatnya. Untuk apa tadi? Untuk menyampaikan maksud tujuan kami dan juga korelasinya terhadap hal itu. Kasian juga ya kalau udah dibuang kayak gitu tuh ya. Dia mungkin di dalam lapas sudah setiap manusia untuk pernah membuat kesalahan, tapi kan itu bisa dikasih kesempatan lah. Maksudnya keluarganya udah ngebuang kayak gitu, nggak mau ngejamin kayak dia nggak punya tempat kembali pulang lagi loh. Kasian juga seperti itu ya. Karena ada penilaian di kita juga di asesmen itu, kayak misalnya kemungkinan yang bersangkutan ketika mendapat PB menjadi tunawisma, itu ada nilainya. Ada. Nanti kan itu catatan itu dibahas bersama di TPP. Baik di TPP dalam lapas, juga TPP di lapas atau rutan yang melibatkan istilahnya di bagian pembinaan di lapas rutan, juga bersama dengan Bapas. Nah, itu tadi kita bahas tentang tugas PKI itu rumit sekali ya. Tapi ada satu nih yang mau saya tanya, Mas. Begitu banyak parameter, wawancara, udah itu observasi, tools ya, kita pakai tools. Ada nggak penilaian terhadap tools itu, berapa persen keakuratan dari tools itu? Kalibrasi lah kalau hebat kata ya. Dinilai tools ini benar-benar efektif gitu untuk menilai tentang si napi gitu. Berdasarkan banyak tuh parameter ya kan, dari si emang perilaku napinya sendiri di pembinaan gimana, lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya gitu. Perkembangan hukum itu kan terus berubah ya. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Artinya apakah tools itu sempurna? Untuk saat ini kami katakan masih yang terbaik. Ya. Namun memang apabila ditemukan kira-kira ada tanda kutip hasilnya ternyata tinggi nih, tapi yang bersangkutan ternyata selama di proses di dalam ini misalnya baik sudah taubat, kayak misalnya yang bersangkutan divonis 15 tahun, kasusnya misalnya 3 gitu kan, itu kan pasti gede tuh nilainya kan. Biasanya kita kasih catatan di situ. Ya, kita kasih catatan bahwa kayak misalnya yang bersangkutan ini kan, kalau yang bersangkutan pernah ngebunuh, itu kan toolsnya aktif banyak tuh. Kayak pernah melakukan kekerasan, pernah menggunakan senjata tajam. Nah, nanti dinilainya gini, bagaimana sikap 6 bulan terakhir. Iya, sekalipun ada catatan di situ, tapi kita lihat misalnya dia sudah berapa lama di dalam, aneh-aneh enggak nih ngikutin kegiatan apa ya. Jadi ada penyeimbang di situ. Penyeimbangnya. Siap. Jadi nggak semena-mena ya semata-mata lihat dari si instrumen tadi aja ya, parameter tadi. Jadi kayak misalnya termasuk misalnya yang bersangkutan pernah ikut kelompok. Ini kan pernah ikut kelompok, kayak mungkin pernah ada kejadian lah ya, kelompok A sama kelompok B fighter nih. Terus ada yang ketua geng ya pokoknya. Ada yang meninggal. Nah, ini kan kelompok yang jadi tersangka ini kan toolsnya juga sama banyak yang aktif. Pernah terlibat dalam pengorganisasian, pernah juga terlibat kejahatan berkelompok. Nah, itu jadi untuk penyimbang biasanya di tools itu ada catatan di bawah. Jadi sekalipun kita aktifkan, tapi ada catatan di bawah di situ. Bahwa kejadian ini pernah terjadi tahun sekian. Selama tahun sekian yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang melanggar di dalam. Artinya kita bersifat objektif sih, Bang. Ya, kita bersifat objektif, jadi kita tidak serta-merta penghakiman terhadap masa lalu saja gitu. Kita lihat juga bagaimana yang bersangkutan selama di rutan atau di lapas, bagaimana sikapnya itu.
Jadi nggak kayak yang bersangkutan pernah misalnya pernah melakukan persetubuhan, terus kita nganggap yang bersangkutan ya pelaku liar aja kan gitu, enggak gitu. Punya beban tersendiri gak sih? Karena sekarang itu napi koruptor ya, napi korupsi itu sudah bisa mendapatkan haknya PB, CB, ya, remisi ya semua hak narapidana, napi koruptor juga udah bisa. Itu bagaimana sih? Ada beban gak sih sebagai PK itu tersendiri? Karena pandangan masyarakat itu napi koruptor ya seharusnya nggak boleh mendapatkan hak seperti itu karena sesuai dengan peraturan sekarang. Itu bagaimana? Maksudnya PK gimana nanggepin kondisi sekarang ini terhadap napi-napi koruptor? Oke, dengan hadirnya Permen 7 ya, itu diatur di Permen 7 tahun 2022 ya, pergantian ataupun revisi dari Permen 3 tahun 2018 terkait dengan tata cara pemberian remisi hak-hak warga binaan yaitu PB, CB dan sebagainya. Itu diatur di Permen sebelum di Permen 3 ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh napi tipikor. Misalkan dia harus bayar denda, terus dia harus bayar uang pengganti, dia harus terlibat atau menjadi justice kolaborator. Nah, dengan hadirnya Permen 7 itu sudah tidak ada lagi syarat-syarat itu. Jadi mereka yang kasus-kasus pidana khusus semisal tipikor bisa dengan mudah, bukan dalam tanda kutip bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga binaan lainnya. Nah, mungkin kita cenderung lebih pada mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada nih peraturan terbaru terkait dengan syarat-syarat atau pemberian hak warga binaan termasuk bagi mereka dengan kasus tipikor. Sejauh ini kami dari Bapas belum ada keluhan ya, belum ada pengaduan atau seperti aja kita nggak ngasih gambaran nih terkait dengan masalah. Mungkin kita lebih pada sosialisasi. Nah, sosialisasi yang kita lakukan kapan? Saat kami melakukan home visit. Nah, di situ momen kami untuk menjelaskan, untuk mensosialisasikan. Kalaupun ada pertanyaan terkait dengan mengkritisi nih, kok kenapa sih napi koruptor udah mencuri uang negara terus juga dibebaskan begitu saja gitu kan, mendapatkan haknya gitu loh, cuman pidana cuman ringan. Hambatannya di situ aja. Masyarakat itu kritis gitu loh. Dengan kritis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu loh. Akhirnya ya kita jawab sesuai dengan apa menjadi kapasitas kita sebagai PK. Bahwa PK itu adalah pelaksana di lapangan. Jadi ketika ada aturan terbaru, ada perangkat hukum yang terbaru, kami tegak lurus pada aturan tersebut. Walaupun nanti ada hambatan kayak kerikil-kerikil, kita mencoba menjelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara humanis, sesuai dengan apa yang telah disampaikan para petinggi kita yaitu Pak Menteri. Kita sampaikan juga karena pastinya ketika peraturan itu dibentuk ataupun dipublikasikan ada sosialisasi. Kita sering mendapat sosialisasi secara Zoom di dari Dirjen, kita ikutin, kita dengarkan apa yang kita dapat, itu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat hambatannya ke situ saja sih, nggak lebih ke barbar atau seperti apa. Kritis aja sih, kayak kritis gitu aja. Bener kayak napi korupsi tapi dapat hak gitu loh maksudnya. Karena yang waktu bener di awal-awal itu benar-benar ya saya bilang kan cukup lumayan rame di sini. Karena lumayan banyak waktu itu yang pas lagi keluar tiba-tiba 5 atau 8 orang baru keluar semua tiba-tiba masyarakat langsung. Bahkan yang ramai itu sempat yang masalah itu tuh Asirum tuh kan. Asirum. Yang tahap pertama. Asirum kan memang itu kan, tapi napi koruptor kan nggak dapat kan kalau Asirum. Enggak kan. Nah, ada framing dari masyarakat ini napi dikeluarkan secara masif gara-gara Covid ya. Banyak perampokan di jalan gitu kan. Wah, itu masyarakat tuh banyak ini menyeruak di media sosial dan sebagainya kan gitu. Makanya itu dengan stigma masyarakat seperti itu sebagai PK tuh masyarakat terbebanin gak sih? Enggak ya? Ya itu kita punya tugas untuk menjelaskan, sosialisasikan, bukan menjadi beban sebagai kita sih. Bahkan itu menjadi ilmu. Dengan banyak pertanyaan itu kita dari PK semakin rajin buka
peraturannya, buka permennya, buka undang. Jadi dituntut untuk belajar. Karena ketika dihadap ke pertanyaan itu, PK tidak mampu menjawab, wah malu sebagai PK. Punya seragam ditanya tentang masalah perangkat hukum yang dibuat. Itu nggak bisa menjelaskan, malu. Gitu. Ada nggak bisa di keluarga gitu ya, di keluarga gitu kan PK nih ya, mungkin keluarga besar tahu. Kamu nih gimana sih nih bebasin koruptor nih? Ada nggak gitu? Ada nggak di rumah gitu? Biasanya kumpul-kumpul lebaran tuh. Kalau lebaran gitu udah ngebahas politik, ya kan? Ngumpul gitu tuh. Ngebahas pejabat yang pokoknya masalah hukum. Pokoknya ngomong masalah hukum. Nih PK nih tugasnya nih ngebebasin para napi koruptor nih. Itu gimana tuh kalau keluarga-keluarga kayak begitu tuh? Dikorupsi gitu. Ya, biasa kan. Jadi itu dirasakan oleh semua PK. Bahkan kadang misalnya nih pejabat siapa bebasnya di mana nanya ke kita juga. Iya pasti kan, mau gimana pun juga kan pasti dong. Namanya juga lingkup kerja kan, mau dari mana pun juga. Ya berjalannya waktu kita menjelaskan bahwa semua narapidana mempunyai hak yang sama. Termasuk yang teroris pun kan sama sebetulnya. Hanya yang dibantu diluruskan adalah agar dia NKRI saja. Gitu loh, kan selebihnya mah sama. Karena jangan sampai ketika dia keluar malah dari lagi kan gitu loh. Kan itu yang paling bahaya. Jadi artinya begini, kalau dulu itu kan permasalahannya kenapa perihal, jadi aturan ini sebenarnya sudah ada. Dari dulu pun sudah ada. Cuman memang masalahnya di beberapa hal itu kayak yang disoroti ya, kayak narkotika di atas 5 tahun dan juga tipikor. Nah, tolak ukur JC ini kan tanda tanya sebetulnya, gitu loh. Tolak ukur JC ini yang pernah menjadi sorotan Pak Yasona ya, sehingga dengan beberapa pertimbangan tadi perihal JC itu ya dihapuskan, gitu loh. Karena JC ini turunnya kapan? Satu, yang kedua JC ini tadi apakah JC ini bisa didapatkan semua orang atau tidak? Dan belum lagi rutan dan lapas ini kan terbatas, gitu, overcrowded, sehingga ya tadi, jadi penerapan pembebasan bersyarat ini nggak cuma sekarang sebetulnya, hanya memang sempat menjadi permasalahan problematik kemarin-kemarin dan sekarang bedanya adalah hal itu sih. Ya, walaupun memang satu sisi kalau ditanya apakah itu menjadi beban, ya kita menanggapi dengan senyum aja gitu kan ya. Ada dengan senyum aja. Iya, ada dengan senyum. Karena ramenya itu kan karena ya Asim kasih rumah. Tuh orang-orang udah tahu tuh. Rame tuh. Ditambah itu awal 2020 berarti ya. Kalau saat kasih rumah 2020 karena Covid, akhirnya 2022 tiba-tiba napi korupsi pada keluar. Waduh masyarakat kan. Iya, jadi hal ini bukan untuk 1-2 napi saja gitu. Semua bisa. Iya, makanya itu. Gitu loh, semua bisa. Istilahnya tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan kayak yang ini nggak bisa dapat, enggak, semua punya hak yang sama. Secara garis besar sih itu. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat kalau pengen menuntut lebih jauh ya jangan ke kita sebetulnya. Aturan rule kita di Kumham gambarannya seperti itu. Tapi tidak lantas tadi kayak misalnya napi tipikor atau napi apapun itu ya langsung dapat pembebasan bersyarat, tidak. Apabila yang bersangkutan melanggar register yang bersangkutan misalnya bermasalah di dalam, yang bersangkutan melanggar aturan-aturan yang seharusnya dia lakukan yang nggak bisa dapat. Itu kan ada ininya juga, ada aturan-aturannya juga. Jadi dilihat dulu memang itu ada perubahan atau enggak ada. Iya betul, bagaimana yang bersangkutan juga di dalam istilahnya manut, bagaimana yang bersangkutan di dalam juga nggak pernah bermasalah dengan petugas atau sama WBP, nggak bikin huru-hara di luar atau apa gitu. Jadi lebih pada gini sih, sebetulnya lebih pada yang bersangkutan juga sama narapidana dan memang masyarakat yang kita akui bahwa saya tidak menyalahkan masyarakat sepenuhnya ya. Ada beberapa yang mungkin butuh ngobrol aja sih sebetulnya. Kenapa sih? Ya kan mereka dapat gitu. Jadi kalau kita sih nggak nanggepin kayak masyarakat salah, enggak, masyarakat nggak salah. Hanya butuh penjelasan. Makanya itu adanya podcast ini. Iya, gitu. Ada wawasan, ditonton. Makanya nontonnya jangan yang lain. Yang ini aja. Biar pinter. Yang lain lah
Belum tahu sih. Ya, enggak tahu juga ya. Pintar, main pintar. Ya, mungkin pintar juga ya. Tapi biar pintar masalahnya ini ilmu. Betul. Jadi jangan asal biasa di Twitter langsung rame. Wow, napi korupsi kabur. Bebas. Kita juga tangannya gatel pengen udah tapi ya tahan. Jadi Pak Yasona ini memang menekankan sisi objektif sih, Mas. Ya, luar biasanya saya salut pada beliau. Itu memang artinya begini. Orang ini kan mandang Pak Yasona mungkin tadi ya dalam sisi yang mungkin salah paham sih kalau menurut saya bilang. Jadi Pak Yasona ini kan menerapkan ke semua narapidana sebetulnya. Ya, ke semua narapidana. Jadi nggak cuman kayak tadi aja ya, hanya satu sisi saja, tidak. Gitu loh. Orang boleh bilang misal gitu kan, kayak mungkin saya sebut lah ya, kayak ada salah satu tokoh agama di Indonesia yang mungkin istilahnya identik ngritisi pemerintah, tapi kan nggak, buktinya dikasih juga PB. Oh iya. Gitu loh. Buktinya kan nggak dikasih juga PB. Emang dihalang-halangin kan enggak. Gitu loh. Artinya Pak Yasona ini melihat narapidananya aja sebenarnya. Jadi melihat narapidananya bahwa semua narapidana punya hak yang sama. Gitu loh. Hanya yang membedakan kan tanda kutip tindak pidananya saja. Gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang tambahan sedikit ya. Jadi kita juga sering meluruskan bahwa PB dan sebagainya itu adalah bukan suatu hak yang mutlak bisa diberikan kepada setiap narapidana. Jadi narapidana yang ingin mendapatkan PB dan sebagainya itu harus melalui screening terlebih dahulu, harus melalui asesmen, harus melalui litmas, verifikasi terlebih dahulu. Bagaimana perhitungannya, terus juga bagaimana kelakuan dia di dalam, terus juga apakah dia terkena pelanggaran disiplin atau tidak. Nah, jadi bukan berarti ketika dia di dalam, dia ada PB, dia bisa secara otomatis bisa diberikan PB. Bahkan ada nih yang sudah jelas disetujui, sudah jelas berkasnya lengkap, dan hanya tinggal menunggu hari. Dan seminggu sebelum dia tanggal itu keluar, dia melakukan pelanggaran disiplin, maka SK yang sudah dibatalkan. Karena hak untuk membatalkan SK hanya ada di lapas. Sementara hak untuk pengusulan pencabutan adanya di Bapas. Jadi tidak serta-merta SK udah dipegang, dia ada pelanggaran, dia bisa bebas begitu aja. Enggak, di situ ada ketentuan ataupun ada nilai-nilai yang harus dipenuhi terlebih juga. Gitu. Iya. Jadi ya itu enggak semuanya segampang itu. Iya, enggak semuanya hak itu harus dapat, enggak. Jadi harus berkelakuan baik, yaitu perubahan semuanya. Iya, betul. Orang yang lebih baik. Betul. Karena prinsip pemasyarakatan sendiri kan hidup, kehidupan dan penghidupan. Jadi gitu. Nah, itu kita di dalam ya. Kalau di luar gitu juga enggak? Begitu mereka bebas gitu, kita observasi lagi nggak? Kita mati lagi nggak gitu? Di luar setelah keluar? Setelah bebas ya. Oh siap. Setelah keluar ini kan biasanya kita aturannya itu kan wajib lapor ya. Wajib lapor. Nah dalam proses wajib. Udah kayak RT ya? Iya. Udah kayak tamu. Jadi ini untuk menambahkan ya bahwa napi, tipikor atau apapun itulah ya yang mendapatkan program bebas bersyarat. Itu tidak serta-merta namanya bebas murni, bukan. Ya, tapi ada tetap dia menjalani sisa masa hukumannya dengan berpijak pada aturan tadi setelah menjalani 2/3 masa pidana. 2/3 masa Iya, 2/3 masa pidana. Setelah itu dia bisa menjalani sisanya di luar. Setelah SK turun itu, dia bisa menjalani sisanya di luar, lalu akan melaksanakan kewajibannya wajib lapor. Dan proses wajib lapor ini dilaksanakan di Bapas. Di Bapas ya? Iya, proses wajib lapor ini dilaksanakan di Bapas, dan kita di situ tadi kita melakukan baik pembimbingan, kita juga melakukan pengawasan terhadap program yang kita berikan. Itu yang tadi Pak. Program itu apa tuh? Jadi begini Kang, biasanya kalau napi itu pengen bebas, kita biasanya ada kesepakatan dengan napi itu. Jadi kamu kalau keluar pengen ngapain? Mau gitu nikah loh. Lagi. Ya kan, kegiatan apa?
kegiatan apa yang kamu lakukan? Kayak misalnya kayak kita minta nih, bagaimana kamu harus ngabdi sama musola? Sepakat nggak kamu misalnya 2 minggu? Oh, ada syarat gitu ya Mas ya, kalau mau misalkan PB gitu? Biasanya dalam beberapa hal ketika ketika yang bersangkutan keluar, biasanya kita berdasarkan kesepakatan bersama. Oh. Ya. Mau ngapain dia? Iya, mau ngapain setelah keluar? Tapi nggak ada yang misalkan kamu ngapain? Mau narkoba lagi sih? Jangan dong. Jangan. Oh enggak, saya mau jualan. Iya kan? Mau narkoba lagi. Termasuk ketika misalnya yang bersangkutan kayak kasus narkoba, biasanya sebelum keluar kita nanya, ini kamu masih ada gejala atau tidak? Kamu mau rehab atau tidak? Karena kan biasanya itu terutama kasus narkoba ya. Iya. Tawannya tuh kan gimana tuh? Wajib lapor. Itu wajib lapor tuh berarti dia ke Bapas datang atau bagaimana? Jadi sambil menunggu proses keluarnya SK, biasanya selain satu sisi ada data-data sebelumnya kita dapat. Nah, itu tadi kita melaksanakan sharing session lah ya, atau iya, di antaranya itu tadi membuat program tadi. Jadi program tadi yang dibuat secara kesepakatan bersama. Jadi kayak misalnya setelah kamu taruhlah sisanya 1 tahun nih, 1 tahun ke depan kamu pengen ngapain? Misalnya bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain, bulan keempat ngapain, sampai nanti pengakhiran. Nah, biasanya kesepakatan bersama tuh. Nah, nanti dari program-program itu selain dia juga wajib lapor, nah kita melakukan pengawasan. Bener nggak nih kamu melakukan? Kayak misalnya dia bilang saya pengen ngabdi Pak di masjid. Nah, ya nanti kita catat di situ. Nanti kan kita lihat perkembangan bimbingannya. Ya, gitu. Semi-semi lah. Berarti misalnya kalau ada intel gitu ya. Jadi memang apa intel itu tugasnya? Wawancara, iya. Asesmen, udah kayak psikolog, kepikiran orang. Jadi PK ini istilahnya kita dituntut. Di dalam kayak ini kan psikolog, di luar jadi intel loh masalahnya. Jadi kita dituntut sebagai petugas yang mau tidak mau serba bisa apa aja gitu loh. Serba bisa ngikutin dia ngomong apa ya, ayo kita ikutin gitu. Dia misalnya lagi di masyarakat lagi cerita apa ya, kita harus berusaha dengan gerak cepat, harus mengetahui apa yang dia. Iya gitu. Udah kayak intel ini. Siap. Mau ngawasin gitu aja pokoknya. Ngawasin dia. Tapi setiap hari gitu apa enggak? Biasanya kita tergantung dengan kebutuhan ya. Nah, biasanya kan gini, dari mulai sekarang itu program dari Pak Kadif juga kan, artinya dimulai dari perawatan tahanan. Nah, perawatan tahanan itu jadi dari yang awal bersangkutan atau WBP ini masuk ke rutan atau lapas, ini biasanya langsung dimintakan perawatan tahanan. Jadi kita memang dari saat ini sih memang dimulai dari deteksi dini dari awal, sehingga ketika nanti pas proses akhir kita tahu langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, jadi nggak cuman pas hal itu dilakukan menjelang bebas bersyarat saja, tidak. Jadi dari awal ya. Betul, dari awal ya, dari awal. Jadi kayak yang bersangkutan nih kira-kira memiliki masalah di apa, atau ke masalah pengendalian emosinya, karena PK ini yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita bukan nabi. Kita mendorong yang bersangkutan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh kayak kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Jadi kita lebih pada komunikasi dan memastikan bahwa yang bersangkutan paham masalahnya apa, dan juga yang bersangkutan mau untuk diajak merubah dirinya sendiri. Gitu. Termasuk di titik kayak kemarin saya di Rutan Pandeglang, pendekatan yang saya lakukan itu diantaranya sharing lah sama WBP itu. WBP itu bilang, Pak, boleh nggak Pak saya menitip satu apa, tolong sampaikan Pak ke keluarga, jangan menghakimi saya setelah saya keluar. Itu tuh yang berat Mas. Gitu loh, jangan menghakimi saya setelah itu keluar. Itu berat mungkin ya. Karena saya takut emosi lagi Pak. Nah, namun kan menuju poin-poin ke situ, ini kan pelan-pelan. Nggak bisa ujuk-ujuk, tiba-tiba kamu jangan begitu, nggak bisa. Kata itu, kamu siapa? Ngatur saya. Iya gitu, jadi pelan-pelan lah. Jadi kayak kita pendekatan anak sehat. Ya kan? Sampai di titik ketika proses tadi menjelang bebas, ya bagaimana kita PK itu harus mempunyai tadi kemampuan untuk mengetahui yang bersangkutan ini setelah keluar kira-kira risikonya seperti apa. Gitu.
Berarti beneran. Jadi dari awal udah pendekatan kita ya. Iya. Satu orang PK itu bisa megang berapa napi? Satu orang PK? Iya. Tergantung napi ya. Tergantung napinya. Iya. Kalau napi ya banyak itu dia masalahnya kan. Iya. Kayak tadi jumlah anggota aja 70 ya kalau nggak salah ya. Dalam ikatan kan ya untuk 70 jumlah napi aja kita ribuan ya. Iya. Dari awal bukan yang dapat PB aja, justru dari awal. Semua kan Mas? Semua kan dapat itu kan semua kan, bukan yang mendapatkan PB saja kan. Yang cuma dapat PB cuma di luar saja kan. Untuk permintaan Litmas sendiri ya, kalau kita ini kan memang berbasis pada permintaannya. By request berarti? By request. Namun biasanya sesuai dengan Pak Kadif, biasanya kita komunikasi dengan lapas, dengan rutan. Mohon untuk dilaksanakan Litmas apa gitu. Jadi kita sharing lah lebih sama lapas rutan. Alhamdulillah sih untuk saat ini komunikasi itu baik, dibangun baik. Jadi untuk di Bapak Serang sendiri yang megang 5 kota kabupaten itu permintaan Litmas dewasanya kita ini per hari Jumat berarti ini ya. Tanggal 21 ya, itu sudah menembus 2.255 narapidana. Permintaan Litmas saja. Permintaan Litmas. Iya. Satu Litmas itu satu narapidana berarti apa gimana? Satu Litmas satu narapidana. Berarti kan itu yang bebas sama yang itu campur berarti ya? Iya. Campur. Ada yang udah PB per 2020 per 2023. Iya. Ini belum dihitung klien. Sama yang lain sebelumnya. Iya. Jadi per 2023 ini kurang lebih sekitar 2.255. Ini belum dihitung klien. Jadi tadi pertanyaan per PK megang berapa? Ya kan? Ya itu. Jadi jawabannya ya tergantung dari berapa jumlah napi, tinggal dibagi aja. Kalau Bapak sendiri pegang berapa? Kalau saya itu kurang lebih sekitar 75. 70 narapidana? 75 narapidana. Nah, kalau ini ketua pasti banyak ya? Wajib dong, masa ketua sedikit porsinya? Enggak, jadi tolak ukur ketua. Oh enggak ya? Enggak. Apa seluruh napi dipegang di Banten? Waduh, nyerah. Kirain seluruh napi di Banten dipegang. Ketua dong. Biasanya tamu-tamu kita ini nggak bakal ngadepin masalah gitu. Kenapa emang? Karena dari namanya aja udah ketahuan Pak Li, Pablas, Libas. Aja Bapak ya. Gitu. Bisa. Iya. Bapak dari tadi mikir itu ya Pak ya? Nyari itu ya Pak ya? Akronim ya. Libas ya, bener ya. Salah ya, apalagi ketuanya juga ada di sini. Gantian aja sini. Kita bikin acara Libas. Libas PK. Kami pun punya juga podcast juga. Apa? Libas itu? Bukan, namanya Ospek. Apa tuh? Obrolan seputar pembimbing kemasyarakatan. Waduh. Iya kan? Keren kan? Promo bayar ini. Ini promo nih. Iya. Promo nih. Iya. Nggak apa-apa lah. Sekali gratis. 2 kali gratis. Jadi berapa? Ini berapa dulu nih? Ini belum ini masalahnya nih, berapa nih? Ini kita masuk zona integritas nih. Bercanda free. Iya. Makanya itu nih. Yang mau jadi sponsor kita silakan sih. Iya. Belum. Ini bukan sponsor. Jadi ditutup. Enggak ditutup, kita mah ikut ya. Ini mah ya kalau mau jadi sponsor Aqua mereka. Enggak apa-apa. Kalau mau jadi sponsor, siapa tahu aja dia minum. Kenal gitu ya. Atau biasanya ada produk yang biasanya napi-napi suka ada yang udah usaha gitu ya. Alhamdulillah. Udah pada bebas ya. Di klien Bapak Serang sendiri itu sudah sekitar 600 klien terdaftar sudah bekerja kembali. Bekerja kembali? Ya, 600? Iya, dari 1167 ya. Itu kurang lebih sekitar ya 600 sudah bekerja. Ada yang sukses gak Mas? Alhamdulillah juga. Wah, kita nih, nanti next time nih kita ngobrol nih sama mereka tuh. Siap. Ya, boleh. Ada yang bahkan mobilnya banyak ada. Tapi kasusnya apa dulu nih? Kalau mobilnya banyak kasusnya koruptor emang ya dulunya emang begitu nih apa nih? Pembunuhan. Mas aja hostnya ya, sama temen Mas ya. Saya kamera. Ini saya Bapak Serang punya klien kasus pembunuhan.
beliau pernah hilaf. Ya. Tapi luar biasa beliau bangkit lagi. Dan sekarang anak buah beliau kurang lebih sekitar anak buah bekerja ya. Bukan ketua geng. Takutnya anak buah ketua. Beliau sebagai kontraktor sekarang. Ya. Lalu anak buahnya lumayan ratusan. Dan semua anak buahnya, BPJS-nya, jaminan kesehatannya itu dipikirkan sama dia. Salut. Iya, jadi dipikirkan beliau dan gaji itu sama beliau itu nggak boleh telat. Orang mana Pak? Orang Serang. Loh, nah nanti kita cari infonya nih. Orang Serang, perbatasan Cilegon ada. Terus juga ada klien kita yang alhamdulillah bangkit, yang buka bengkel, terus buka kopi, diantaranya kopi Kulo ya Bali ya. Kok maksudnya buka cabang gitu ya? Iya. Franchise gitu ya kopi Kulo. Kayak apa yang punya kopi Kulo nih? Oh, cabang berarti ya? Kalau yang punya kopi Kulo dia termasuk kopi besar tuh kopi Kulo tuh masalahnya tuh terkenal. Jadi di klien-klien Bapas kita sendiri juga ada beberapa yang mulai wirausaha lagi, ada yang alhamdulillah juga bisa beraktivitas seperti sebelumnya lagi. Jadi yang ada juga yang guru ada. Guru ada sekarang sudah ngajar lagi. Gitu ada. Terus ada juga yang alhamdulillah wirausaha, memang rata-rata sih wirausaha dia. Ada bekal dia dari sebelumnya ya dari pelatihan di dalam lapas ya. Betul. Pelatihan ini nggak hanya di dalam lapas juga. Jadi kita punya fungsi pembimbingan kemandirian. Jadi di luar lapas. Yang bertugas, yang bertanggung jawabnya? Jadi kan core bisnis Bapas itu selain litmas, pendampingan, ada yang namanya pembimbingan. Terus? Nah, pembimbing ini bagi dua, kepribadian dan juga kemandirian. Nah, kepribadian ini terkait dengan konseling, wajib lapor. Nah, untuk yang kemandirian ini kita beberapa klien diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang sifatnya life skill. Dan di tahun ini kita sudah beberapa kali mengadakan pelatihan kerjasama dengan Dinas Sosial, BLK. Bahkan yang BLK ini sertifikatnya nasional, tersertifikasi. Alhamdulillah. BLK menyambut kerjasama kita dan sekarang ada yang masih proses pelatihan. Ini Bapas Serang aja atau semua Bapas udah kayak gitu? Hampir seluruh Bapas punya fungsi pembimbing kemandirian. Karena apa? Pada prinsipnya seorang narapidana yang keluar dari itu kosong, dia belum siap apapun gitu, baik secara moral dan juga material. Maka tadi ketika mereka keluar, Bapas mempunyai fungsi untuk kehidupan dan penghidupan yang bersangkutan. Kita ajak untuk pelatihan, dan salah satunya yang sudah berjalan itu yang kopi itu. Yang kopi dia dagang di sekitaran stadion tuh, kadang juga terus juga ada yang bakso cuangki, terus juga ada pelatihan pembuatan roti, bengkel, alat-alatnya juga diberikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin saya kapan-kapan bisa ngajak Mas juga. Iya, ada kita punya klien Bapas, tunarungu tunawicara. Nah, itu terus spesial. Tapi punya kemampuan bengkel luar biasa. Tinggal kasih aja. Di mana? Motor dan mobil. Misalnya di mana? Gitu kan, nanti dia tahu di Gunung Sari. Gunung Sari. Dan alhamdulillah kemarin juga Pak Kabapas, Pak Teddy luar biasa juga support. Sampai alhamdulillah kemarin direkomendasikan juga untuk dapat perusahaan persorangan yang diserahkan oleh Pak Dirjen dan Pak Kanwil. Itu tunarungu tunawicara di Gunung Sari. Punya bengkel sendiri berarti? Iya, jadi dia awalnya juga karena mungkin ada rasa malu. Alhamdulillah kita support, termasuk dulu juga ada peran dari almarhum Pak Acep, mantan Kabapas kita, beliau disupport sampai bangkit lagi, dikuatkan oleh Pak Teddy, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah punya bengkel dan luar biasa bengkelnya. Itu tuh luar biasa kan? Tadi ada Intel. Intel sekarang jadi apa? Instruktur lu masalahnya. Mohon maaf ya, istilahnya dia nggak bisa ngomong. Dan berarti komunikasinya, berarti PK juga harus bisa belajar komunikasi tempat orang-orang seperti itu juga ya berarti ya? Bagi saya nggak ada yang lebih susah komunikasi itu selain komunikasi sama cewek sih kan.
Kalau itu ya kita juga bingung loh masalahnya. Bener kan? Bener, ditanya makan apa ya jawabannya terserah. Terserah. Alhamdulillah untuk komunikasi sama beliau tidak ada masalah. Berarti lebih mudah itu dibandingkan dengan komunikasi dengan cewek. Masnya. Dicatat baik-baik. Mohon maaf feminis, kita tidak menghina. Mohon maaf feminis. Ya kita takut kita salah sama feminis ya. Ya nanti kita benar aja salah. Iya, takutnya salah. Makin di dalamnya jangan begitu. Jangan diperjelas, tolong ya. Aduh. Nanti feminis ini kagak viral, nanti bukan PK-nya yang viral, kita disomasi bukan feminis nanti. Aduh. Emansipasi wanita sekarang Mas Krisna. Jangan macem-macem kamu. Nih, berarti ya ada jalur baru nih. Jalur baru menjadi pengusaha via Napi. Mau ngapain Mas? Mau ngapain? Tapi bingung juga kita mau jadi napi apa nih? Napi apa? Napi ayam belasan tahun. Napi ayam apa tuh? Colong ayam. Oh, ayam gitu. Maksudnya bener dong makanya ekspresinya. Napi ayam kayak gimana? Napi jadi ayam gitu kokok. Ayam. Jadi ini Bercanda ya. Itu maksudnya bercanda ini yang sering kadang beberapa orang nanya ke saya, kamu nih bela napi kata dia. Jadi ini saya luruskan ya bahwa ya bagusnya sih siapapun itu ya jangan sampai jadi napi. Iya. Ya, adapun kenapa kami tadi menyampaikan perihal WBP atau napi untuk bangkit kembali, karena itu sebagai langkah ikhtiar kami supaya napi-napi itu tidak kembali melakukan tindak pidananya kembali. Itu tujuannya kan itu kan. Tujuannya seperti itu kan, tidak melakukan kejahatan. Karena bahaya loh. XX napi ini, kan bayangin kalau XX napi ini kita perlakukan sebagai tanda kutip mereka tidak ada niatan untuk berbuat baik, semakin jahat. Mereka ini penjahat, yang ada makin menjadi. Jahat yang rugi siapa? Kita juga. Semakin ramai itu nanti dalam lapas lah. Itu. Semakin besar biaya nggak aman juga kan kita di jalan. Betul. Nanti. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan, ya tadi sebetulnya begini, dan ini juga bisa jadi inspirasi untuk semuanya bahwa ketika ex napi saja bisa bangkit kembali kan, apalagi yang bukan ex napi kan. Wah benar, kuatnya bagus nih. Tapi ada nggak sih orang nih ya ngelihat napi udah sukses gitu, ada orang yang bukan napi datang gitu nanya, apa sih kok bisa sukses gitu? Oh karena Bapak Serang itu. Nah orang umum itu datang ke Bapak Serang gitu. Ini dong, dia padahal bukan menjahat, karena nggak ada yang gitu. Ngelihat napi aja sukses gitu. Lucu ya, maksudnya apa? Iya, yang bukan napi nanya gitu. Wawancara sama orang sana, Pas sukses gara-gara apa? Itu Bapak Serang bantu saya. Nanya luar biasa. Oh, saya Bapak Serang datang lagi. Mas, saya mau dibantuin dong, Mas. Lucu kan ya kalau langka ya. Mungkin ya. Tapi berarti ada. Ada ya. Cuman memang ya tadi langkah. Tapi pernah serius ada? Ada. Seriusan ada. Jadi kan begini, kayak misalnya mereka menganggap napi ini atau binan kita atau klien ini dapat bantuan. Iya, bantuan. Nanti datang tuh mereka sama gimana caranya supaya kita juga dapat bantuan. Kita ya. Aduh, jangan salahnya tangkap nih. Nanti jawabnya pas lagi komcanin, ya udah Mas masuk aja dulu. Ada tapi jarang. Lucu juga ya, tiba-tiba beneran ada yang pikirannya tuh datang gitu. Dikira ini Bapak panti sosial ya. Yayasan. Ya kan kita sering menyebarluaskan flyer tentang pelatihan kemandirian. Padahal itu flyer yang kita sebar di status itu kan khusus kan buat klien atau ex narapidana. Masyarakat umum kan lihat juga, pengen ikut juga dong agar bisa sukses seperti mereka, dapat punya usaha, bisa berjalan usahanya, dapat pendampingan, disupporting dari Dinsos, disupporting dari Bapas dan lain sebagainya itu. Jadi ada keinginan masyarakat juga ingin terlibat, ingin juga sukses seperti ex narapidana yang pernah terlibat di dalamnya gitu. Penting nih untuk masyarakat nih. Jangan salah kamar. Iya, salah kamar. Kalau Bapas ya khusus untuk ex napi aja. Ya, kalau yang masyarakat umum coba cari yang lain ya. Mungkin ya bukan di Bapas ya. Kasihan kalau PK-nya juga suruh ngurusin juga kalau semua. Nanti yang ada bisa bekerja dengan pengusaha yang udah sukses itu. Nah, atau pekerjaan itu nggak masalah.
kasihan PK juga kalau ngurusin juga kalau masyarakat umum. Iya. Saya juga mau nanti loh masalahnya loh. Mas saya ini nih. Pernah ngadepin orang asing nggak? Orang asing? Iya. Iya. Aduh, kenapa dia yang ini ya? Kenapa Mas yang merasa terini loh Mas? Tadi dulu. Nah, iya. Kalau napi asing tuh kayak gimana Mas? Pernah nggak itu? Pak Ali pernah? Pernah saya dampingin teman. Ya. Oh, dampingin teman. Iya, dapat WNA asal China. Iya. Asal China. Tapi kalau napi asing itu dapat juga gak sih? Nah, hak kayak gitu? Gimana? Napi warga binaan orang asing gitu. Ada syaratnya. Ada syarat tambahannya. Oh, syarat tambahannya itu apa? Iya. Syarat tambahannya diantaranya rekomendasi dari Dubes. Oh, Dubes. Ya. Jadi nggak perlu observasi keluarganya di sana. Jadi biasanya kalau kita itu nanti disesuaikan dengan rekomendasi Dubes. Ya, jadi biasanya itu ada koordinasi dengan Dubes. Dubes ya. Oh. Ya, jadi kayak nanti kan kita lihat yang bersangkutan ini punya family nggak di sini. Oh. Gitu loh. Kalau yang bersangkutan kayak kita pernah nih ada kita punya binaan yang bersangkutan ini niatnya baik, cuman ada oknum dari kita yang menyalahgunakan orang tersebut dengan kepolosannya, bahasanya bisa ngurus administrasi. Akhirnya kenalah dia undang-undang imigrasi, padahal tidak ada niatan dia untuk melakukan penipuan atau pemalsuan identitas tadi, gitu loh. Jadi bahasanya bisa ngurus lah ini lain. Nah, dia sudah menikah dengan orang Indonesia. Setelah itu dia mengajukan lah. Nah, tetap karena memang status dia masih WNA, koordinasikan. Jadi nanti lapas dan bapas biasanya itu akan mengkoordinasikan ke Dubes. Nanti Dubes hasilnya apa? Jadi kan mereka juga punya tim tuh. Oh, berarti Iya, jadi memastikan Dubes ini sekalipun misalnya bersangkutan ini tinggal misalnya di tempat istrinya taruhlah misalnya di Pandeglang. Ketika yang bersangkutan tinggal bersama istrinya di Pandeglang, nanti kan penilaian Dubes gimana? Ketika kata Dubes iya nggak masalah, kenapa? Dubes juga menjaminkan. Dikuatkan dengan family yang ada di sini. Kalau nggak punya family? Kalau nggak punya family biasanya nanti dilihat juga sama rekom Dubesnya gimana. Dubesnya kayak Karena gimana? apa? Nanti kan begini, kalau yang bersangkutan nggak punya family, nanti setelah dia bebas, ini kemana? Itu, makanya pernah ada gak yang nggak punya family tapi udah dapatkan PB bersyarat? Belum pernah ya? Belum pernah kah? Belum pernah kasus seperti itu? Sejauh ini kita sampai saat ini klien yang ada di Bapas semuanya warga negara Indonesia hingga saat ini, belum ada yang berstatus WNA. WNA ya. Pernah ada beberapa kayak usulan, cuman ya itu terkendala di Kedubes. Kendala di situ, akhirnya nggak ini. Kan lucu aja kalau misalkan dapat PB, PB-nya mereka kamu ke sana. So udah pengawasannya bagus nanti. Jadi ini tambahkan bahwa ini paling per hari ini jadi ada satu dari WNA Yaman paling usulan, baru tahu usulan kan? Sudah keluar dari rutan Cipinang. Jadi WNA Yaman ini yang bersangkutan tetap tadi tahapannya, artinya Dubes dari Yaman ini menjaminkan, ditambah dikuatkan keluarga di sana meyakinkan. Oh, ada keluarga di sini? Ada. Kebetulan yang bersangkutan nikah sama orang Indonesia, orang Pandeglang. Dan terkonfirmasi memang benar. Masyarakat juga mengetahui yang bersangkutan tidak pernah bikin masalah. Ya kita ACC. Berarti dia bisa balik ke Pandeglang? Bisa balik ke Pandeglang. Berarti nggak boleh keluar dari Indonesia berarti? Nggak boleh keluar dari Indonesia. Ketika yang bersangkutan keluar dari Pandeglang, wilayah Bapasera, kayak misalnya Jakarta, Tangerang, mereka menekankan untuk senantiasa tidak keluar dari daerah, dan kalau sampai keluar daerah mohon berkoordinasi. Semua narapidana atau untuk semua narapidana? Semua klien berarti ya? Semua klien ya berarti ya? Betul. Ya kan kalau misalkan dia pulang ke Yaman kan dia bilang karena sebelum adanya Litmas itu jadi direkomendasikan kita ada
semacam kontrak ya, surat pernyataan antara Bapas dengan penjamin yang isi salah satunya tidak diperkenankan keluar kota, apalagi keluar negeri tanpa seizin dari pembimbing pemasyarakatan. Kalaupun harus pindah alamat, wajib untuk menginformasikan kepada PK. Biasanya kalau mau keluar kota, yang bersangkutan datang ke dulu ke Bapas, koordinasi ke PK-nya, buat surat permohonan izin. Nanti kalau di ACC ada tanggalnya, tanggal berapa bisa dia. Jadi pemantauannya itu terus kalau misalkan dia nyampe nih, misalnya nyampe Kendari, dia share lo ke PK-nya, Pak, saya sudah sampai Kendari nih. Gitu. Ngabarin, pantau gitu loh, bener gitu. Dia sudah nyampe Kendari. Tuh Mas, jadi tahanan kota lo Mas, hati-hati Mas. Jangan nggak bisa pulang ke India lo Mas, jangan lo jahat makanya. Iya. Tadi kan ya kalau luar negeri ketemu bos ya. Kalau yang di Serang ini Bapak sekarang wilayah apa aja sih yang di ini? Wilayah Bapak Serang sendiri itu saat ini itu terdiri dari 5 kota kabupaten ya. 5 kota kabupaten. Iya, sebelum ada Bapas Tangerang dan Bapas Yangir, seluruh wilayah Provinsi Banten itu Bapas Serang. Luas, Iya. luas ya? Luas dari ujung ke ujung. Ujung ya? Iya. Itu kalau 5 kabupaten kota apa aja tuh? Nah, lalu ada pelebaran lah ya. Istilahnya ada penambahan Bapas Tangerang dan juga Bapas Ciangir. Bapas Ciangir itu meliputi Kabupaten Tangerang. Bapas Kota Tangerang itu meliputi Tangsel dan Kota Tangerang. Bapas Serang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Wih, udah Lebak tuh. Iya. Itu punya pengalaman unik nggak sih? Ada pastinya. Saya pernah, saya udah tergolong cukup lama ya dari Pak Baskoro. Jadi saya pernah beberapa kali melakukan visit ke Banten Selatan. Itu ada di daerah Patia. Pernah tahu daerah Patia? Itu ada di Mes ya? Ada, pasti ada. Mungkin pernah dengar aja. Masalahnya nih ngomong Patia. Mas, secara nggak tahu di mana itu. Ya makanya kan, ini dulu. Di Google itu kalau Google diketik Google Map juga. Anda salah. Mungkin bisa salah satu kecamatan yang secara infrastruktur masih kurang seperti itu. Jadi di momen itu kami harus ke sana, ada limpahan dari Jakarta untuk verifikasi alamat kejadian dan sebagainya. Dalam kondisi jalan yang benar-benar luar biasa, kami terjebak di jalan yang penuh lumpur, dipepet sawah kiri kanan, tidak ada rumah. Dan saat itu motor tidak bisa digas ataupun dijalankan, bahkan tanpa di standar pun itu bisa berdiri sendiri. Udah berdiri. Iya, bisa. Bener. Kami susah payah gitu macam, pada akhirnya kita ketemu aparat desa minta bantuan untuk diantar dan sebagainya. Terus juga saya juga pernah ke Banten Selatan, wilayah Cibaliung, Cibitung lah, tepatnya di Cibitung. Di situ juga sama parahnya, bahkan saya harus masuk ke daerah itu dengan menggunakan perahu yang kecil, papan itu loh. Oh, rakit itu ya. yang bambu Betul. Bambu dinaikkan ke bambu itu, terus juga bergeser ke kampung itu. Nah, tidak sampai di situ juga. Jadi saya harus menaiki tebing, di mana tebing itu bukan jalan ada gunung. Tebingnya itu ya tanah-tanah berbecek gitu. Akhirnya saya minta bantuan warga, ya udah minta dia yang bawa motor. Saya waktu itu bawa motor Mega Pro yang besar kopling lah, seperti itu. Saya yang turun, dia yang bawa motor sampai ke atas gitu, sampai ke pajak. Saya hampir nyerah tuh waktu itu. Mau balik, udah nanggung dari sini kan. Tapi jalannya begini, gimana saya harus sampai ke lokasi demi tugas. Pada akhirnya sampai, alhamdulillah dengan saya. Cuman itu akhirnya saya, karena ini unik, terus juga penuh dengan tantangan, saya videoin setiap momen kesusahan yang saya alami. Itu momen susahnya itu. Enggak, ini sebenarnya tugasnya itu apa ya? Saya lagi bingung loh. Tugasnya apa ya? Banyak. Tadi udah mulai dari psikolog. Iya. Tambah lagi intel, pembina, Yayasan lah. yayasan. Ini terakhir
Iya, itu bagian dari penelitian kemasyarakatan memastikan bahwa penjamin dari pihak keluarga itu adalah penjamin sesungguhnya, bukan bodong, ngaku-ngaku keluarga dan sebagainya. Karena untuk menjadi penjamin itu kan harus memenuhi 2 derajat ya, ke atas, ke bawah, ke samping. Lebih daripada 2 derajat itu dia tidak layak untuk menjadi penjamin. Bahkan kita sering nemu juga ngaku-ngaku sebagai istrinya, setelah kita cek ternyata dia pacaran atau mantan istrinya. Atau dia sebagai paman, ternyata ketika kita tes, kita melakukan ini ya, uji materi, kita sengaja nggak tahu terlebih dahulu, padahal kita udah tahu tuh susunan keluarganya siapa, kakeknya, namanya kan. Kita menjadi orang tidak tahu terlebih dahulu untuk memastikan, kamu kenal nama pamannya ini, kakaknya ini. Ketika dia tidak mampu menyebutkan, itu bisa dipastikan dia itu bukan keluarganya. Oh, itu trik. Jangan dibongkar, Pak. Nanti pada ini. Aduh. Tapi pasti ada trik yang lain. Tenang. Jangan dibongkar semuanya, nanti mereka salah satu aja. Satu udah bongkar nih. Tapi yang lainnya masih Anda belum bisa. Tenang, PK pinter. Cuma napi kalau mengakali, keluarga saya di ujung sana gitu. Samperin. Termasuk ya kayak kita juga pernah menemukan nama napi itu punya 7. Ya kan? Bukan 1 7. Nyawa setahu saya 7 nyawanya kucing loh. Dia punya 7 nama berbeda. Dikenal sama masyarakatnya berbeda-beda. Iya, namanya pemalsuan identitas. Iya. KTP-nya 7 gitu. Jadi untuk menghindari identik dia sebagai residivis. Iya kan? Gitu loh. Ya kita harus akui bahwa masih ada hal-hal yang tadi identifikasi yang tidak spesifik, ya sehingga kejebolan tadi lah. Jadi 7 itu saya pernah menemukan bahwa yang bersangkutan memiliki 7 nama berbeda. Iya, jadi kadang kita tadi maksud dari kita visi kita itu adalah memastikan itu. Betul. Iya, jadi gini, jangankan 7 nama, beda bin aja. Atau beda misalnya gini, nama Om Krishna, iya kan, Om Krishna Menen. Iya kan? Kok tahu ya? Baca. Baca. Oh iya. Ketika tidak dispasi, itu Om bisa tidak kedetek sebagai residivis. Gitu. Menguntungkan kan? Ya, menguntungkan. Atau misalnya Krishna Menen, tapi belakangnya nggak ada Menen, misalnya gitu. Tapi lucu. Ya. Jadi itulah pentingnya PK kehati-hatian tadi. Artinya satu sisi kita pelajari dokumen, satu sisi kita juga observasi, satu sisi juga kita memastikan tadi. Jadi benar bahwa nama bapaknya ini, benar nama ini adalah ini. Gitu. Berarti Mas gak bisa 7 nama tuh jangan boleh Mas. Jangan banyak namamu udah kebanyakan. Aduh, ini tugas PK benar-benar berat banget, tapinya minat. Kayaknya minat. Nanti kita pikirkan lagi ya. Tapi demi tugas negara sih. Itu pasti kita jalani. Iya, semua sejauh apapun itu yang penting fun. Iya, fun kan. Yang penting menikmati kerjaannya seperti apa. Tapi itu dia, tugas dan fungsinya cukup berat. Masyarakat juga harus tahu, jangan asal dijudge saja sebagai pembela napi disebut. Ya, ada yang bilang kita pembela napi, ada yang bilang kita cuma selesai di petugas lead, macam-macam. Ya pokoknya belum mengenal secara ini kan. Seperti saya juga tidak tahu nih sebenarnya PK ini tugasnya apa. Ya, bahkan kalau saya mungkin akan ada sesi selanjutnya kalau kita berkaitan dengan anak. Kadang kita juga dianggap juga sebagai pembela anak nakal. Oh iya, itu nanti ya. Nanti ya. Ini sesi selanjutnya. Nanti ya. Kita sudah kasihan durasi sudah cukup lama kita ngobrol. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan PK pembimbing. Saya nggak enak kalau ngomong PK kayaknya disingkatnya bahaya ya. Tapi di game juga ada PK. Apa? Kill. Gua kira penalti kick. Bikin lagi itu di lapangan. Yang bener dong. Kita host nggak sinkron nih. Gimana sih? Besok panggil aja temennya deh. Sebalikin lagi. Jangan diem aja, jangan nyari jodoh mulu. Iya. Belakangan ini lagi sibuk nyari jodoh. Iya kayaknya. Jadi penggemarnya Wali.
Apa tuh? Cari jodoh. Iya. Aduh, saya nggak masuk. Kurang dikit lagi Mas. Ayo. Jadi untuk penikmat podcast kita, jangan terlebih dahulu salah sangka tentang tugasnya PK atau Bapak ya. Karena nih bakalan ada lagi nih cerita selanjutnya tentang anak ya, anak itu tadi kita bahas tentang bersalah sangka dulu. Iya. Baru ini ya spill dikit aja tentang anak aja. Pokoknya kita tugas PK terhadap anak ya, karena berhubungan dengan peraturan yang terbaru ya. Nah, peraturan yang terbaru. Tugas PK juga menjadi berat soalnya dengan adanya RKUHP yang terbaru. Betul. Itu nanti masih harus kita skip dulu. Kita sekarang mengenal dulu PK yang tugasnya sebagai psikolog, pengawas, pembimbing, terakhir itu petualang, karena harus bisa panjang-panjang. Itu petualang, jangan lupa harus punya mental yang kuat. Skill yang luar biasa. Ini ilmu yang sangat kita bermanfaat sekali, Sobat Jawara. Terima kasih. Masnya nih untuk ilmu-ilmunya sama Mas kamu ntar aja ya. Ya sudah lah. Mas Kista ada yang mau disampaikan lagi? Kiranya segitu saja. Yang penting buat bapak-bapak yang di sini tetap semangat apapun rintangannya ya. Walaupun ban motor keapit sama sana ya, tetap semangat ya. Tetap semangat Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di next time. Next time ya Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait ini tugas pembimbing kemasyarakatan karena mungkin masih banyak banget. Karena banyak ya. Masih banyak banget yang tadi dua aja kita baru spill tentang anak dan RKUHP. Nanti kita depannya kita lebih ini pengenalan dulu. Tenang, nanti kita undang lagi, tenang. Makanya ini harus di-share dulu nih, yang penting nih jangan lupa ke teman-teman yang lain biar ilmunya banyak nih ke sobat-sobat Jawara yang lain di-share. Pesan buat Mas, jangan buat kesalahan WNA, nggak susah Mas dapat PB-nya nanti Mas ya. Ingat ya, jangan buat kesalahan. Mas nggak bisa gampang dideportasi ya. Jangan berharap membuat kesalahan gampang dideportasi ya Mas ya. Tolong ya. Bisa dianyar. Ingat tuh Mas, tadi Mas ya harus tuju dubes. Dubes India jauh Mas tadi masalahnya ya. Jangan macam-macam kamu Mas ya. Untuk masih yakin lagi. Aduh. Oke, terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol kopi Jawa selanjutnya. Sponsor yang mau masuk UMKM silakan free. Kita free endorse. Kalau yang mau ngirim silakan nanti via Instagram aja atau di komen nanti. Oke, terima kasih Mas ya untuk waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Oke. Bye. Sampai jumpa.